2, 3. Let's listen to PPT. Podcastnya Politeknik Tempo. Happy listening, Tempoers. Halo Tempoers, selamat datang di PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Kali ini Tempoers akan ditemani sama gue, Marsha, sebagai host dan partner gue, Maui, sebagai co-host. Yaps, betul banget nih Tempoers. Di tema kali ini gue sama Marsha bakalan bahas seputar pendidikan, tapi lebih ke tips belajar sih. Jadi mungkin bakal cocok banget buat Tempoers yang lagi ada di kelas-kelas akhir, yang udah kelas 12 SMA atau mungkin 9 SMP, udah mau pindah pendidikan nih. Nah, tandanya di tema kali ini kita bakal ngundang pelajar nggak sih? Iya, betul banget dong. Dan sumber podcast ini kan kebanyakan pelajar SMK. Ya, betul. Gue sama Molly udah ngundang nih 2 narasumber untuk podcast tema kali ini. Nah, tapi sebelum kita mulai nanya-nanya, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kali ini. Ayo silakan memperkenalkan diri. Halo, nama gue Dela. Halo, nama gue Hana. Halo Dela, Hana. Selamat datang di PPT ya. Iya. Nah, Tempoers, mereka ini adalah siswi dari SMK Negeri 42 Jakarta. Hana dan Dela ini mengambil jurusan PSPR atau Produksi dan Siaran Program Radio. Berarti mereka berdua kelas dong sama kita. Ya iya dong, udah satu kelas, satu jurusan, satu sekolah ya kan. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan intinya nih, gue pengen nanya ke kalian berdua. Kalian ini tipe orang yang ambis atau enggak kalau dalam belajar? Gue tuh tipe kalau orang dibilang ambis-ambis banget juga enggak, dibilang ambis juga enggak gitu, gimana sih? Jadi netral. Iya, tim netral. Kalau misalnya ada tugas ya dikerjain, kalau misalnya enggak ya tetap aja belajar. Oh, ya jadi belajarnya itu tergantung. Tergantung tingkat kesulitannya sih. Oke. Kalau Hana gimana nih? Kalau gue sendiri kayak Dela sih sama, nggak terlalu yang ambis-ambis juga. Cuman kalau misalnya suka sama mata pelajaran, salah satu mata pelajaran itu baru lebih fokus di ambis mata pelajarannya itu. Oh, kalau Dela mungkin berdasarkan tingkat kesulitannya. Kalau Hana tuh tergantung favoritnya berarti. Betul. Belajar tuh sangat penting ya Tempoers. Apalagi dengan belajar kita bisa menambah pengetahuan materi-materi yang sedang kita pelajari. Betul banget nih Tempoers. Dan dengan belajar ini kita bisa jadi pintar. Tapi jangan tentang akademik aja ya Tempoers. Kita harus tetap memperhatikan adab kita gitu. Attitude itu juga penting. Ya, Jadi jangan betul, penting akademiknya doang. Oke, langsung aja mulai dengan pertanyaan yang pertama nih. Kalian ini tim yang belajar setiap saat atau tim yang belajar kalau mau ada ujian aja nih? Gimana ya, kalau misalnya gue tuh tipe kalau orang yang kalau belajar bener-bener serius itu kalau mau ulangan doang. Oh, Gitu. Itu SKS atau enggak? Enggak sih. Oh, enggak. Hana nih? Nah, kalau misalnya gue itu kalau belajar setiap hari itu pas lagi zaman-zaman SMP doang sih. Cuman kalau zaman-zaman udah SMK malah nggak tahu kenapa sih kayak makin malas aja. Jadi kalau belajar ya udah sama kayak Dela pas mau ulangan doang gitu. Tapi kan kalau Dela kan enggak juga nih, enggak SKS ya kan. Kalau Hana gimana? Kayaknya SKS sih, soalnya 2 hari sebelum ujian baru belajar. Waduh, Tuh. mepet banget. Oh ya, buat Tempoers yang nggak tahu nih, SKS itu apa? SKS itu sistem kebut semalam. Jadi kayak real mepet, bener-bener mepet gitu. Ya mungkin kayak Hana ya contohnya. Oke, lanjut. Gimana sih cara belajar kalian? Apakah kalian ngerasa nyaman dengan cara belajar yang kalian lakukan selama ini? Kalau misalnya cara belajar gue itu harus dengerin lagu gitu. Nah terus keadaannya tuh nggak boleh banyak orang, jadi harus sepi. Sunyi ya? Sunyi, benar banget. Terus kalau misalkan ditanya nyaman atau enggak, kayaknya nyaman-nyaman aja sih sejauh ini. Oh jadi lu itu maunya sepi gitu, tapi harus ada lagu. Iya, harus dengerin pakai earphone sih. Oh iya. Atau headset lah. Pakai speaker pernah nggak? Itu kayak nanti nggak ganggu warga sekitar. Takut ntar datengin rumahnya, takut. Karena sepi malah rame ya. Nggak jadi belajar. Nah kalau Dela? Kalau gue lebih suka tipe kalau belajarnya yang sepi, dan gue nggak suka dengerin musik apapun itu. Oh tapi jadi berkebalikan ya dari Iya. Hana ya. Tapi sama sih, Sama. maunya sunyi. Nah, bedanya dia nggak mau dengerin musik, nggak suka. Betul gitu. Atau kalian pernah nggak sih kayak nyobain cara belajar yang ada di kayak di sosial media gitu, kayak ada orang ngasih tips? Itu pernah dilakuin nggak sih?
pernah ya. Jadi pas zaman-zamannya balik lagi yang tadi gue bilang gitu, pas SMP pas mau ujian sekolah pernah nyoba kayak ngerangkum gitu dari tutorial YouTube. Sebenarnya efektif, cuman kayak kebanyakan gitu kan. Jadi kayak mager gitu nulis ngerangkum gitu. Cuman dilakuinnya pas SMP doang. Kalau sekarang enggak, lebih ke baca-baca buku aja. Mungkin kalau ngerangkum capek di tangan. Iya, bener. Kan rangkuman Nah, panjang ya. iya kan, Terus betul. kalau rangkum itu kan kita harus baca dulu nih, terus diringkas di otak gitu. Kalau Dela pernah nggak? Pernah, tapi itu nggak dilakuin sampai lama banyak banget banget. sih. Karena tuh kayak gue tuh lebih suka belajar yang sunyi. Pokoknya nggak ada orang dan bener-bener sepi, baru bisa nangkep pelajaran itu kalau gue. Jadi kalau misalnya privat kayak bagus ya. Kalau lu belajar di privat gitu. Iya sih, sebelumnya juga emang kayak gitu di rumah. Menurut kalian, kapan sih waktu efektif untuk belajar? Alasannya apa tuh? Kalau gue waktu efektif itu kan kalau kata orang pagi ya, bener-bener otak masih fresh. Tapi kalau menurut gue jarang ngelakuin itu. Tapi lebih sukanya malam, tapi nggak yang tengah malam. Paling kayak jam 8-9 gitu. Nah nanti tengah malam bangun. Jadi sebelumnya pas udah belajar yang pertama tidur dulu, terus gue baru bangun lagi. Jadi kayak jam 2 jam 3 baru ngulangin lagi gitu. Terus menurut gue itu kenapa bisa jadi alasan yang efektif ya menurut gue, soalnya kalau kata orang tua tuh selain pagi yang bagus, jam 2, jam 3 atau jam 4 subuh itu juga lebih bagus gitu katanya. Jadi ngikutin kata orang tua aja sih, belajarnya kapan yang lebih efektifnya. Tapi kan itu kan kata orang tua ya. Karena lu lakuin dan lu ngerasa, oh iya benar gitu. Bener-bener, Itu pernah. Jadi itu beneran ternyata katanya. Karena Walaupun capek, iya gak sih? Iya sih. Bukan capek, ngantuk. Ngantuk. Karena jam Iya. pagi buta berarti jatuhnya ya. Iya, bener. Jam 1, jam 2, jam 3 yang seharusnya tidur. Atau malah. Jadi kita rela-relain bangun kan demi belajar. Tapi itu bertahan lama gak sih belajar kayak gitu? Lumayan sih. Cuman sekarang udah enggak lah. Jarang banget. Kayak Kantong matanya. Iya, betul. Kalau dia lagi gimana? Sama kayak Hana. Kayak Hana, cuman bedanya gue masih ngelakuin sampai sekarang. Karena tuh lebih kan sunyi ya, kalau pagi tuh sunyi. Kalau misalnya kita belajar jam 3, jam 4 sebelum subuh itu masih sunyi keadaannya. Jadi itu bikin gampang otak kita kayak memproses ngehafalnya. Gampang nangkep. Bener-bener. Oh gitu. Soalnya yang gue denger ya, kan ada tuh orang yang pada kayak bilang otak itu bisanya nerima ilmu tuh jam 9 malam gitu. Terus gue kayak emang iya ya. Terus gue lagi gue dengar lo berdua kayak ternyata nggak bener. Iya, nggak harus gitu sih. Tapi sebenarnya tergantung dari orangnya ya. Kalau misalnya gue tuh kalau udah capek terus dipaksain buat belajar tuh malah nggak bisa. Jadi mending gue tidur dulu, baru nanti gue bangun jam 2 atau jam 3 gue belajar. Oh iya. Jadi masih Bener-bener. nyempetin. Berarti orang ambis nih mereka berdua. Iya. Mereka berdua orang ambis. Jam 1, jam 2, jam 3 masih Belajar. kuat. Iya, buat belajar. Iya, tapi tergantung kondisi itu sih. Misalnya kalian aktif ikut kegiatan eskul, bagaimana sih cara ngatur waktu untuk ngerjain tugas ataupun belajar? Oke, tunggu bentar. Kalian ini ikut ekskul atau enggak? Pertanyaannya dulu nih. Kalau gue pribadi selama SMK enggak ikut, tapi keluar. Kalau SMP aktif banget sih dulu pas zaman SMP SD. Alasannya kenapa nih? Apa karena emang dari diri lo kayak capek, gue mendingan gak usah ikut atau gimana? Iya, kayaknya karena capek juga. Terus eskulnya tuh gimana ya, nggak ngerasa tertarik gitu. Malah lebih seruan yang di sekolah sebelumnya gitu. Ya itu mah pribadi seorang orang. Iya, beda, nggak apa-apa lah. bener kan. Nah kalau gue di sekolah itu ikut eskul. Apa tuh? Tapi nggak ke eskul sih, jatuhnya kayak ke organisasi. Tapi disebut juga kayak eskul gitu. Gue ikut rohis.
Masya Allah, ladies. Oh my god. Itu udah berapa lama? Itu udah dari kelas 10 sih awal masuk SMK. Oh, itu emang dari diri sendiri mau gitu. Iya, karena dari SMP juga pernah ikut kan. Jadi ngelanjutin dari SMP tuh kelas 7, gue ikut dan di mana juga gue pernah jadi salah satu ketua divisi di SMP juga. Jadi gue ngelanjutin lagi. Oh wow. Itu alasannya kenapa sih? Emang lu suka atau Gak, alasan yang pertama tuh karena gue nggak mau capek ya. gak mau capek tapi ikut SK? Iya. Kan kalau Rohis tuh yang gue lihat kayak ya udah kerjanya cuma kayak ngaji gitu kan. Ngaji doang tuh. Terus tuh kayak buat nambah-nambahin ilmu. Karena kan kalau kita nggak ngaji di luar, seenggaknya kita dapat ilmu di organisasi ini gitu pikir gue ya. Cuma ya sama aja, tetap setiap organisasi, setiap eskul tuh sama aja capek-capek juga. Ternyata yang dari awalnya dia Dela nih ngira Gak bakal capek. Iya, gak bakal capek, gak bakal sibuk. Ternyata duar. Tapi gak apa-apa ya, Del. Nah, jadi kalian nih gimana sih cara bagi waktunya gitu? Mungkin dari Dela deh, dari Dela. Dela kan ikut Rohis. Bagi waktu buat belajarnya nih. Iya. Jadi kan kalau kita sekolah ya di SMK 42 itu kita biasa pulang jam 3. Kalau misalnya ada kegiatan rapat atau apa tuh biasanya kita pulang jam 5. Nah, nanti pulang terus bersih-bersih. Nah, habis maghrib tuh biasanya kalau gue ada jam les. Nah, jam lesnya itu nggak setiap hari juga. Jadi kayak hari Senin, hari Selasa sama hari Kamis jadwal les gue. Jadi ya udah, nanti kalau misalnya emang tugasnya bener-bener banyak, tuh kita ngerjain di lesan, setengahnya lagi kita kerjain sama kayak yang tadi itu, balik lagi jam belajar gua. Jam 1, jam 2, jam 3. Otaknya kuat banget. Ya Allah. Masya Allah, Jam Ukti gitu. Berarti kalau kayak ikut Rohis nih, berarti jam 1, jam 2, jam 3 itu masih sempetin buat tahajud juga dong kayak gitu. Insya Allah. Masya Allah, Ukti. Masya Allah ya Del. Keren banget emang. Nah, sumber kali ini ya sangat Masya Allah, tabarakallah. Sebagai host saya merasa insecure. Nah, kalau Hana nih kan walaupun SMK kan nggak ikut eskul gitu. Kalau SMP-nya gimana tuh? Kan masih kecil kan Iya. berartinya. Kalau pas itu ngerjainnya pas pulang sekolah atau malamnya. Nah, tapi kan eskul kadang pulang sampai jam 5 ya. Nah, pas itu sih ngerjainnya malamnya sampai kadang tengah malam, sampai jam 12 itu baru selesai kerjainnya. Jadi masih susah juga nih ngaturnya. Jadi antara ikut eskul sama kerjaan tugas tuh kadang keteteran pas kerjain tugas. Jadi bingung fokus ke akademik atau non akademiknya dulu yang difokusin. Anak sekecil itu. Ya kan, aduh. Jadi kayak kapok jauh ya. kayak, aduh nanti kalau ikut eskul lagi di SMK bisa nggak ya ngatur lagi di SMP aja udah begini gitu kan. Iya. Makanya jadi itulah alasan nggak ikut eskul. Takutnya nggak bisa ngebagi waktunya. Oh. Tapi kalau menurut kalian berdua lebih milih eskul atau belajar sekolah? Ini maksudnya eskulnya di luar jam pelajaran? Iya, maksudnya lebih memilih eskul atau jam pelajaran gitu. Mungkin belajar di sekolah lebih seru atau eskul lebih seru gitu. Ya jadi maksudnya tuh lu lebih sukanya tuh ikut eskul atau lebih sukanya belajar gitu, belajar di sekolah, belajar di akademik, sekolah? belajar di kelas, Iya. ikut pelajaran di kelas gitu. Tergantung mata pelajarannya. Kalau misalnya gurunya nggak enak gitu kan, kayak ya udahlah mending gue ikut rapat. Iya. Ikut rapat aja Oh gitu jadi kan. rapat ngehindarin. Nggak gitu juga. Aduh, maaf ini. Nggak gitu juga. Jadi ya tergantung kepentingannya juga. Kayak misalnya rapatnya penting, ya kita tinggalin pelajarannya. Jadi kalau misalnya emang pelajaran itu lebih penting, jadi lebih ikutin ke pelajarannya. Oh, berarti kalau di organisasi itu bisa izin ya? Bisa. Oh, berarti sama ini dia sering rapat. Karena mau bolos pelajaran. Nggak gitu ya guys. Tempers ambil positif ya. Ya, jangan negatifnya Tempowers. Oh iya, tadi kan jawabannya Dila doang ya? Iya, Ada belum? Ada belum? Kalau gue kayak Dela ya, lihat dulu mata pelajarannya apa gitu. Jadi kalau misalnya nggak yang gue senengin, kayaknya lebih milih ikut eskul aja sih daripada belajar di kelas. Tuh.
semua orang gitu nggak sih? Iya kan, pasti lu juga gitu kan? Iya sih. Tapi emang eskul itu enaknya gara-gara lingkungannya kah? Temennya nggak sih? Oh, Ya kan? temennya ya berarti. Ini pasti sih. Di kelas gurunya killer. Iya kan? Temennya itu aja. Bikin males belajar kalau kayak gitu kan. Langsung minta rapat. Iya. Oke. Kalian tadi udah ngasih tips ngatur waktu saat aktif ngikutin ekskul nih. Saat ada tugas kan pasti ada rasa males dan malah nunda kerjaan tugas nggak sih? Nah, bagaimana sih cara kalian ngatasin rasa males tersebut? Kalau gue buat ngilangin rasa malesnya itu, gue kayak pergi ke suatu tempat dulu, kayak gue nenangin diri gue dulu, atau enggak gue nonton dulu, baru gue ngerjain tugas itu. Kalau udah sampai rumah, kalau capek ya gue tidur dulu, baru gue ngerjain tugas. Karena kalau misalnya diri kita dipaksa buat ngerjain tugas, gak bakal selesai itu tugas walaupun 10, kadang kita bisa ngerjainnya sampai 1 jam. Bener-bener. Baru juga. Iya. Bertambah. Kalau udah nggak niat, tetap aja susah nggak sih Iya. kalau misalnya ngerjain tugas tapi kitanya nggak niat. Ya, mendingan ya udahan. Tunda aja dulu, nanti bisa. Kalau udah niat baru ngerjain. Bener banget. Nah, kalau Hana, Karena Kalau misalnya gue cara ngatasinnya itu lebih ke itu me time dulu, jadi entah kayak baca buku lah atau enggak nonton film. Sekarang lebih suka nonton film sih. Jadi kalau misalnya kelarin satu episode dulu nih, nah nanti kalau misalnya episodenya udah selesai baru jadi kayak inget kan, oh ya ada tugas, jadi kerjain tugas dulu deh gitu. Jadi lebih mau ke nonton film dulu baru mau ngerjain tugas. kan film bisa berapa jam? 1 jam, 1 jam lebih, 1 jam lebih. Belajarnya berapa? 20 menit. Iya, 20 menit, gak ada 1 jam juga. Tapi gak apa. Daripada stres belajar doang kan bener kayak otak kasihan. Iya betul, daripada nggak belajar sama sekali juga kan. Iya. Nah, kalau itu kan kalau misalnya deadline-nya panjang ya. Kalau misalnya deadline-nya mepet gimana tuh? Kalau misalnya deadline-nya mepet, kita kerja ngebut. Iya, SKS. Iya bener banget. Tengah malam sampai begadang. Tapi SKS emang efektif sih menurut gua. Kayak Iya. tiba-tiba ide dapet, terus jawaban dapet, langsung gitu. Tiba-tiba kan, oh tengah malam kenapa ya otaknya lebih encer gitu ya Iya. daripada pagi-pagi. siang-siang, Iya siang-siang gitu. Kalau Apa- siang-siang mah kayaknya panas ya sih. Apalagi kayak pulang sekolah capek-capek terus kita langsung ngerjain tugas, sudah Iya, jadi nggak usah betul. dikerjain lah, nanti aja malam. Kalau bisa rebahan kenapa tidak? Iya benar. Menurut kalian nih, belajar sambil dengerin musik tuh efektif nggak sih? Atau malah ganggu fokus belajar kalian? Nah, Kalau gue efektif ya, kalau gue. Tapi nggak tahu kalau Dela efektif soalnya kayak nambah penyemangat mood booster kita gitu sambil dengerin tugas. Apalagi tugasnya tuh jangan yang sedih-sedih, tapi jangan yang galau-galau. Tugasnya tuh yang bikin happy gitu. Jadi dengerin lagunya enak, terus ngerjain tugasnya juga enak. Tuh. Terus kalau lagi galau gimana tuh? Kalau lagi galau ngerjain tugas, lagunya biar Nadia nggak sih? Aduh, ngeri banget kalau lagunya itu. Bernada itu kayak tugas tulis malah isinya air mata semua. Iya kan? Malah basah bukunya Iya, tuh satu. basah. Nah, kalau dia lah alasannya tadi kan bilangnya nggak suka. Nggak suka. lagu. Iya, karena kalau misalnya sambil dengerin lagu ya, jadi tuh kita nggak fokus, nggak satu tujuan gitu, malah ntar kita kayak nyanyi-nyanyi terus. Pokoknya ya kalau menurut aku sih kurang efektif di diri aku sendiri ya, di diri gue sendiri ya. Karena kayak ya udah nggak bisa, udah mencoba berkali-kali kayak ayo pasti gue bisa deh, kayak temen-temen gue belajar sambil dengerin lagu, tapi tetap aja diri gue tuh nggak nerima, malah otak gue tuh lemot banget kayak gitu. Tapi gue pernah denger sih salah satu temen gue tuh ada yang kayak gini loh, dengerin lagu, dia lagi nulis nih rangkum. Kan lah kalau misalnya lagu kita hafal liriknya, otomatis kita malah nulisnya salah. Iya, salah. Bener banget Iya, apa yang ada gue kayak gitu. Makanya gue nggak bisa kayak gitu. Yang aturan nulisnya pakai bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Terus sih sama banget kayak gue kayak gitu. Tapi kalau Hana tadi itu berarti sukanya tuh jenis lagunya kayak gimana nih? Lebih ke lagu Indonesia aja sih, tapi yang happy-happy gitu. Kayaknya yang kayak lagunya
Tulus tapi yang happy gitu, terus lagunya Run. Lebih ya pokoknya lagu yang lain lah, tapi Tadi jangan yang gua bilang sedih-sedih. happy aja lah. Iya. Salah ini salah. Kalian pernah nggak sih ngerasa stres saat mendekati ujian? Kalau gue pernah, dan gue baru ngalamin itu kemarin pas awal tahun itu kan gue belajar di sekolah 1 bulan, selebihnya 3 bulan lagi tuh gue PKL. Balik PKL gue disuruh ujian, dan di situ tuh kayak gue beneran stres karena gue nggak tahu materi dan gue nggak punya buku. Jadi les pun kayak ya udahlah, asal les aja, asal belajar buat formalitas doang ke bapak gua sebenarnya. Aduh, Bapak Dela, tolong didengerin deh. Bapak Dela nih kalau misalnya dengar ya mohon dimaafkan aja bocahnya. Anaknya bolos les. Nggak bukan bolos. Iya. Masuk les formalitas. Ya karena kan gue udah males ya dari awal tuh kan. Kalau gue udah males, jadi diri gue sendiri susah buat nangkep pelajaran itu. Jadi kemarin pas ujian kemarin tuh ya nilai gue ya udahlah seadanya. Aduh, itu bapak lu ngomel nggak? Cuma nanya, ya gue mah ngelak aja ya, alasan aja kayak, ya kan kita nggak dapet materi, jadi ya udah nilainya segini doang gitu. Itu untung bapaknya percaya. Iya. Kayak oh ya sudah nak, tidak apa-apa. Ya untungnya ya. Untungnya. Coba kalau bapaknya killer. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Interogasi. Kalau Hana, Kalau gua stresnya itu kalau misalnya dikasih kisi-kisi tapi pas di ujiannya nggak sesuai sama kisi-kisi, itu lebih stres pas ngerjainnya, ya nggak sih kan? Pasti gitu kan? Itu mah tapi kita udah Iya kan? nggak pernah ngalamin Ya, nah. untungnya ya gurunya, untungnya tuh kayak lagunya itu deh. Untungnya udah nggak ngalamin lagi sih. tapi Itu merasa sih stresnya. tersakiti pasti kayak. Iya, soalnya udah mati-matian belajar kan. Udah kayak lagunya Mahal ini dong. Iya, mati-matian. Ya, ini mau ngapain ya? Ini mah mati-matian belajar. Kalau Tapi mati-matian sesuai sama kisi-kisi. Terus yang gue juga relate sama yang Dela bilang. Tiba-tiba habis PKL masuk ujian, gimana otak lu kagak keluar, ya kan? Iya. Nah, terus itu bentuk stres. Kan tadi kan kalian berarti udah ngejelasin kan ya, kalian tuh pernah stres sudah mendekati ujian. Nah itu memang biasanya tuh bentuk stresnya tuh kayak gimana gitu? Tantrum kah, nangis kah, Marah-marah kan. gimana gitu? Gitu sih, lebih ke marah sendiri aja. Jika aku marah maka dunia harus marah. Diikut keguling dong. Iya. Coba Dela, kalau Dela gimana Dela? Kalau gue tuh inian kayak ya udah kayak kesal sama diri gue sendiri karena mata pelajaran yang nggak bisa masuk otak gue, dan akhirnya gue nangis kalau gue. Kayaknya itu ya lembut banget ya, langsung nangis. Nangisnya tuh kayak kenceng gak sih kayak gitu? Tapi cuma gitu. Atau cuma diem doang gitu? Enggak sih, kayak nangis sambil ngerjain tugas ya, karena ini tugas kok nggak selesai, gurunya nggak selesai ngasih tugasnya gitu. Sedih banget sih. Nah, cara kalian ngatasin stres tersebut gimana nih? Kalau dari gue buat ngatasin stresnya, udah mendingan kalian tinggalin dulu nih tugasnya, terus kalian healing dulu, happy dulu, nanti pas sudah sampai rumah, baru kerjain tugasnya. Itu Jadi tugas dan Bener. jadi lu stres tuh lagi. jadi Dela kayaknya bukan tipe yang kerjain tugas baru seneng-seneng, justru kebalik, seneng-seneng dulu baru ngerjain tugas. tumpukin dulu tugasnya, Wah. kan? Kenapa? Tugas ke belakangan, yang penting kita happy dulu. Iya sih. Tapi bener sih, biar otaknya tuh nggak gimana ya, nggak beban gitu loh. Jadi kan biar ilmunya masuk juga. Ntar bebannya belakangan. Nah, kalau lu gimana, Nak? Nah, kalau gue itu lebih ke dengerin musik sama nonton film. Jadi lebih kayak lu nonton yang film-film yang lu pada suka dulu deh gitu. Nah, atau enggak lu dengerin musik sesuka lu mau selama apapun. Nah, baru kalau misalkan udah lu cukup puas, baru lu kerjain tugas lu atau kayak lu fokus buat ujian lu gitu. Berarti itu efektif banget ya buat ngatasin Lumayan. stres ujian lo tuh gitu kayak gitu. Oke, lanjut. Kalian ada nggak sih tips belajar yang efektif untuk Tempo Wars? Kalau Dela gimana, dari Dela dulu?
Kalau gue yang efektif sih kalian tetap belajar. Terus kalau misalnya udah capek banget, jangan buat maksain diri kalian untuk belajar. Ya istirahat dulu, yang penting istirahat dulu baru kerjain tugasnya. Kalau dari gue itu. Terus yang penting tuh tugas lu kelar sebelum deadline. Kalau dari gue. Nah, kalau dari gua buat Tempowers itu pas lagi ngerjain tugas atau mau ujian itu pas lagi belajarnya sambil dengerin musik aja kalau yang suka ya. Kalau yang suka dengerin musik, jadi kan lu pada kan dengerin musik buat ngehindarin keramaian kan di luar gitu, di sekitar rumah. Nah, jadi dengerin musik yang lu suka aja gitu. Jadi kayak terserah sih lu mau lagu apa, asal jangan yang bikin sedih gitu ya. Jadi nanti takutnya moodnya ikutan sedih gitu. Dengerin musik sambil belajar pokoknya. Dangdut berarti ya. Boleh itu sambil digoyang-goyang. Iya, kalau ngerjain ya. Terus kalau misalnya kalian dapat tugas terus tugasnya mepet deadline tuh gimana tuh cara efektifnya? Cara efektif kalau misalnya dapat tugasnya mepet deadline. Ya hari ini dikasih sorenya harus dikumpul tuh gimana? Kerjain aja dah di sekolah dah sama teman-teman aja dah. Kerjain langsung kerjain aja deh kayaknya. Pakai website apa nih? Kalau dulu kan kita pakai Brandly. Kan? Sekarang adanya itu GPT. Iya, ya kan? Betul. Tapi bener juga sih, kayak lebih cepet ya sih. Iya, lebih cepat itu sih daripada Kalau Brandly. Maaf ya, kalau kita harus salah. buka linknya dulu. Terus harus menunggu beberapa menitnya gitu ya kan. harus Belum lagi jawaban ada yang itu tadi. Iya, maaf kalau salah ya. Kesel banget kalau itu udah nulis terus baru kebaca di bawahnya. Maaf kalau salah. Tapi salah beneran. Iya, Aduh, betul. gimana tuh? Tapi ya kalau emang bisa dari buku atau dari nalar sendiri sih ya udah lah ya, bagus. Lebih bagus ikutin kata hati. Iya. Tapi kalau udah mepet ya mau gak mau. Udah mau nggak mau udah ikutin. Dibanding tugas kita nggak selesai, nanti kita malah kena omelan dari guru, ya kan? Iya. Indonesia emas. Aduh, Indonesia emas. Cemas. Karena emas malah cemas. Canda, insya Allah emas ya, emas Iya, beneran. emas beneran. Amin. Nah mungkin Tempers bisa ya ngikutin tips yang diberikan sama Hana Mandela gitu. Ambil positif ya. Kalau misalnya menurut Tempers negatif ya udah. Kan pribadi orang kan beda-beda ya Tempers. Dan juga Hana Mandela ya pribadi orang beda-beda. Jadi ya ikutin kata hati gitu. Apa yang kata Hana benar. Ikutin kata hati. Betul, ikutin kata hati ya. Ya jangan pernah ikutin kata orang lain, ikutin sesuai kata hati diri lo sendiri. Tuh dengerin. Quotes dari Dela. Ustazah. Aduh belum Ustazah belum. Masya Allah, amin dong. Amin, doain. Oke. Amin. Oke, Tempowers. Jadi kesimpulannya itu Hana lebih suka belajar dengerin musik. Dengan musik, nonton film ya. Iya. 1 jam ya kan. Enggak apa-apa, 2 jam juga boleh-boleh. Waduh. Yang penting happy dulu lalu pada. Bener, Benar. otak itu sangat butuh namanya. Apa refreshing? Iya, refreshing. refleksi itu pijet dong. Aduh. Asli banget ini. Aduh. Tipe banget ya mulutnya. Kalau si siapa? Dela itu lebih ke healing dulu, baru belajar, happy dulu, baru belajar. Bener banget. Healing itu nomor 1, baru kita belajar. Yang penting tugasnya selesai. Ya betul. Ambil positifnya aja, Tempowers. Gua dan Mauli berterima kasih banget nih kepada narasumber yang sudah mau datang pada tema kali ini. Betul. Thank you ya udah mau datang. Sama-sama. Sharing juga pula lah. Masya Allah. Salah. Oh ya, buat Tempers jangan lupa ya untuk terus dengerin podcast PPT di tema selanjutnya ya. Kan kita masih ada banyak tema lagi nih ya. Dan Betul. juga bagi Tempers yang mau memberikan kritik dan saran, bisa langsung aja di kolom komentar di bawah ini. Atau mungkin bisa mampir aja ke Instagram sama TikTok kita. Iya benar. Mampir aja di trailer sama BTS ya. Yaps. Oke, terima kasih Tempowers yang sudah mendengarkan tema PPT kali ini. Akhir kata, gue Marsha pamit, partner gue Mauli pamit, serta narasumber dan kru PPT lainnya juga pamit. See you at the next episode. Bye! Bye. Thank you for listening. See you at the next PPT. Podcastnya Politeknik Tempo.